Tahukah kalian, jika tubuh kalian itu sebetulnya adalah sebuah organisasi? Organisasi kehidupan, ya. Organisasi kehidupan yang artinya adalah tubuh kalian tersusun dari bagian-bagian kecil yang kemudian bergabung menjadi bagian yang lebih besar dan mempunyai fungsi tertentu. Dan kemudian bergabunglah bagian-bagian tersebut menjadi satu kesatuan yang disebut organisasi kehidupan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih detail tentang organisasi kehidupan pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, pada makhluk hidup multiseluler adalah makhluk hidup yang mempunyai sel banyak. Sel-sel yang memiliki bentuk serupa berkumpul bersama dan menjalankan satu fungsi yang sama, maka akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan yang berbeda kemudian akan menyusun suatu organ yang memiliki fungsi tertentu. Organ-organ yang berbeda akan bekerja sama, membentuk suatu sistem organ. Inilah rangkaian sederhana dari organisasi kehidupan, di mana kalau kita perhatikan dari kiri ke kanan, dari sel, jaringan, organ, sistem organ, ini berarti semakin kompleks atau semakin besar. Artinya, sel adalah penyusun terkecil, sedangkan sistem organ adalah gabungan dari bagian-bagian sebelumnya. Gabungan dari sistem organ akan membentuk suatu organisme. Baik, kita melangkah lebih dalam mengenai sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil. Struktural di sini artinya secara bentuk, secara struktur dia adalah yang terkecil. Dan fungsional artinya sel itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu pada makhluk hidup yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Nah, di dalam sel sendiri masih ada bagian-bagian yang lain yang lebih kecil. Tetapi bagian kecil ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, organel-organel atau bagian sel harus bergabung menjadi satu bagian sel untuk bisa menjalankan fungsi kehidupan. Setiap sel terdiri dari cairan yang disebut sitoplasma, di mana dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel. Artinya, bagian-bagian sel itu banyak terdapat di sitoplasma. Kemudian ada membran, serta inti, nukleus, atau bahan inti. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus atau bahan inti, sel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prokariot, merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus, misalnya bakteri dan alga biru. Kemudian ada eukariot, merupakan sel yang nukleusnya bermembran. Artinya, prokariot itu tidak memiliki membran, eukariot itu memiliki membran nukleus. Ukuran sel itu sangat kecil, yaitu di kisaran 4-20 mikrometer. Artinya hampir sejuta dari meter ya, atau 1 meter dibagi 1 juta. Kayak gitu ya. Nah, bisa kita lihat ini adalah gambaran sederhana dari prokariot. Sel yang tidak memiliki membran nukleus di sebelah sini. Kemudian ada gambaran dari eukariot. Sel yang nukleusnya, ini nukleus atau inti sel, bermembran. Nah, jadi ada membrannya. Oke. Kita bahas lebih dalam mengenai organel-organel sel. Jadi kalau kita bayangkan, sebuah sel itu ibarat semangkuk sup ya, di mana ada cairannya, ada kuahnya gitu ya, dan ada topping-toppingnya, atau kita sebut organel sel ini toppingnya ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, membran sel ini adalah fungsinya pelindung atau pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran ini bersifat semi-permeable. Nah ini, harus kita pahami semi-permeable itu artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Tadi ya, ketika dia fungsinya melindungi, maka si pelindung ini harus bisa memilah zat mana yang bisa masuk ke dalam sel, zat mana yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Sitoplasma adalah cairan sel. Di sini terdapat berbagai macam zat
ya. Fungsinya tempat berlangsung reaksi metabolisme. Nah, sitoplasma itu ini, bagian biru yang cairnya ya. Di sini, hal ini terjadi karena seluruh organel sel itu ada di sitoplasma. Kemudian nukleus, nukleus itu adalah inti ya. Inti di mana di sini ada kromosom. Kromosom itu adalah pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang kromatin. Nukleolus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Jadi ini adalah inti dari sel ya, yang membawa sifat. Kemudian ada mitokondria. Nah, ini mitokondria ini adalah sifatnya khas gitu ya. Jadi banyak disebut juga. Ini adalah bagian dari sel atau organel sel yang fungsinya penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondrianya. Semakin aktif di sini, aktif bergerak, aktif bermetabolisme, dan sebagainya. Jadi semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondrianya. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini fungsinya adalah pembuatan atau sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma. Di sini ada dua jenis ya. RE itu ada RE kasar dan halus. Jadi pada yang kasar ada ribosom, yang halus tidak ada ribosomnya. Nah, retikulum endoplasma berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Jadi dia yang menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan organel sel yang lain. Kemudian ini ada badan Golgi. Badan Golgi ini bentuknya khas, ya, seperti kantong yang bertumpuk-tumpuk. Fungsinya adalah memodifikasi bahan yang dihasilkan oleh RE tadi, kemudian disalurkan ke organel yang membutuhkan. Di sini ada lisosom. Nah ini ya, lisosom ini sebetulnya bisa jadi dia itu berbahaya juga bagi sel kalau lisosomnya pecah, ya. Jadi lisosom ini fungsinya untuk mencerna zat sisa, makanan, atau zat asing. Tapi kalau membrannya pecah, dia juga bisa mencerna si sel itu sendiri, ya. Lisosom ini yang perlu kalian garis bawahi adalah hanya ada pada sel hewan. Nanti kita akan membahas perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sentriol kemudian berperan dalam pembelahan sel. Sentriol ini juga hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, vakuola. Vakuola itu artinya ruangan sel. Jadi, pada tumbuhan dan pada hewan itu sebetulnya ada vakuola. Bedanya adalah pada ukurannya. Pada tumbuhan yang sudah tua ya, vakuolanya berukuran besar. Sedangkan pada hewan ada vakuola tapi berukuran kecil dan banyak. Nah, kemudian ada plastida. Yang harus kalian perhatikan dari plastida adalah dia hanya ada pada tumbuhan. Dia mengandung pigmen tertentu, contoh misalkan kloroplas. Ini plastida yang berwarna hijau, karena dia mengandung klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Nah, jadi di sini jelas ya, plastida itu hanya ada pada tumbuhan, karena yang bisa berfotosintesis adalah tumbuhan. Tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel ini adalah khusus ada pada sel tumbuhan. Jadi, membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel, sedangkan kalau hewan dia tidak mempunyai dinding sel. Fungsinya adalah dinding sel ini pada sel tumbuhan untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan tetap kaku. Ya, berikutnya kita bahas ya. Ini sering muncul ya, baik dalam pertanyaan-pertanyaan ataupun nanti kalian di jenjang berikutnya akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai perbedaan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Ada perbedaan mencolok sebetulnya antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Di slide sebelumnya terbahas bahwa pada sel tumbuhan dia mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kemudian di tumbuhan dia mempunyai kloroplas, ya, sedangkan di sel hewan tidak. Nah, yang ada di sel hewan dan tidak ada di sel tumbuhan adalah apa? Baik, ya, sentriol tadi ya. Kemudian ada juga, nah ini, kita bahas ya. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sel hewan tidak. Vakuolanya kalau tumbuhan yang udah tua berukuran besar, sel hewan
vakuolanya kecil dan banyak ya. Plastida tadi ya, plastida itu tadi kloroplas ya. Kemudian sel hewan tidak. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sel hewan memiliki sentriol. Ini adalah perbedaan yang mendasar antara sel tumbuhan dan sel hewan. Lanjut, kita ke jaringan. Sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan sifat yang sama akan membentuk jaringan. Telah kita pahami bersama bahwa sel itu bentuknya sangat kecil dan jumlahnya banyak. Masing-masing sel mempunyai fungsi tertentu. Nah, sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama itu akan bergabung membentuk suatu jaringan. Jadi, ketika misalkan ada suatu jaringan, misalkan kita bahas jaringan otot, selnya tentu berbeda dengan jaringan yang lainnya. Misalkan jaringan kulit, ya itu beda penyusunnya. Kayak gitu ya. Kita bahas lebih detail. Nah, jaringan ini kita bahas juga dalam dua bagian ya. Ada jaringan pada tumbuhan, kemudian ada jaringan pada hewan. Jaringan pada tumbuhan, secara sederhana ini ada 4 ya. Ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, jaringan penguat atau penyokong, dan ada jaringan pengangkut. Jaringan epidermis ini biasanya kalau ngedengar epidermis ya, epi itu adalah jaringan yang paling luar, epiderm ya. Jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, dan daun, dia yang melindungi tubuh tumbuhan. Kemudian ini ada parenkim. Parenkim itu adalah dasar, jadi tempat bagi jaringan yang lain. Kemudian jaringan penguat, ini ada kolenkim, memberi kekuatan yang sifatnya sementara. Kemudian ada sklerenkim, memberi penguat yang sifatnya permanen. Nah, kemudian ada jaringan pengangkut. Mungkin kalian sudah tidak asing ya, bahwa di jaringan pengangkut tumbuhan itu ada xilem, ada floem. Ya. Di sini xilem ini fungsinya adalah, xilem itu untuk air dan unsur hara ya, dari akar menuju daun. Ya. Kemudian ada floem atau pembuluh tapis. Ini fungsinya mengedarkan hasil fotosintesis. Cara menghafalkannya sebetulnya mudah ya. Kalau misalkan xilem itu anggaplah ada K-nya ya, dari akar ke daun. Jadi dia dari yang nyerap dari bawah, air dan unsur hara dibawa ke daun. Kalau floem ini ada F-nya. Dia fungsinya mengedarkan hasil fotosintesis ya. Ini sudah pernah dibahas di jenjang sekolah dasar. Nah, ini gambaran sederhana dari jaringan pada tumbuhan. Walaupun memang nanti di jenjang berikutnya kalian akan belajar lebih detail lagi. Bahwasannya tumbuhan juga jaringannya berbeda-beda berdasarkan jenis tumbuhan itu sendiri. Tapi ini kita lihat di sini ada epidermis, dia paling tepi, kemudian ini ada jaringan dasar atau parenkim, kemudian ini ada jaringan angkut. Oke. Berikutnya jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan tadi juga ya, kalau kita ngedengar kata epi itu ada jaringan di tepi ya atau paling luar. Di sini jaringan epitel fungsinya pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Kemudian ada jaringan otot, di sini ada otot polos, otot jantung, otot lurik, yang akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 8 atau kelas 9. Kemudian ada jaringan saraf, tersusun atas sel-sel saraf yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Dan ada jaringan penyokong, yaitu jaringan ikat, tulang rawan, tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Berikut adalah visualisasi sederhana ya dari jaringan pada hewan. Di sini contohnya bisa kita lihat ini jaringan saraf ya, yang fungsinya menerima dan meneruskan rangsang ya. Kemudian ada jaringan ikat, ini jaringan ikat tulang ya. Kemudian ada darah, kemudian ini ada jaringan ikat yang lain ya. Kemudian ini jaringan otot, ini ada otot halus, otot lurik, otot jantung tadi. Kemudian jaringan epitel itu ada jaringan epitel pada perut, kemudian ada jaringan epitel pada ginjal. Kemudian ada juga jaringan epitel bersusun pada kulit. Baik anak-anak, demikian pertemuan pertama kita ya untuk organisasi kehidupan, pembahasan tentang sel dan jaringan. Berikutnya, kita akan membahas tentang organ dan sistem organ. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.